anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Ada lagi enggak? Ada. Doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Bagaimana itu bunyinya? Bunyinya adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Yang inti daripada doa itu, ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya mendoakan anak. Jadi mulai anak dalam kandungan sudah didoakan. Yang kedua, apalagi Bu, mohon maaf, ada satu buku bagus. Di sekitar ibu-ibu ini banyak toko buku. Silakan ibu-ibu cari. Ini bagi mereka wanita-wanita yang dalam keadaan hamil, bagus kalau membaca buku ini. Buku ini judulnya adalah Wirid-wirid menjelang persalinan. Wirid-wirid menjelang persalinan. Jadi sebelum melahirkan itu ada wirid zikir yang semestinya dibaca oleh seorang ibu sebelum anak itu lahir. Lah itu untuk mempermudah proses bersalin kelahiran, dan juga agar anaknya anak yang soleh dan soleha. Baik, ini yang pertama ya, doa untuk anak, doa kebaikan. Dan mohon maaf ibu-ibu sekalian, kalau bisa jangan sampai yang keluar dari lisan kita kata-kata yang buruk untuk anak kita. Sumpah serapah, nyumpai anak, jangan. Karena yang keluar dari mulut orang tua bagian dari doa. Misalnya orang tuanya berkata kepada anaknya, Mama ndak ridho, kasihan. Akibatnya anak ini tidak diridhoi oleh Allah SWT. Apalagi sampai nyumpai mandar konku. Nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Ucapan orang tua itu bagian dari doa. Jangan suka nyumpai. Atau misalnya orang tua memberikan ancaman, ancamannya ancaman yang nggak baik. Ya, terus no. Nanti kau bakal tahu rasanya nih ditinggal mama. Jangan. Yang baik saja. Kalau anak itu nakal, membikin orang tua jadi kepikiran, doakan, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh ya Allah, dan berjadikan aku orang tua yang sabar ya Allah. Atau misalnya orang tua berkata kepada anaknya, nak, doakan mama, Umi ini orang tua yang sabar nak ya, dan kau tak doakan jadi anak yang soleh nak. Semestinya seperti itu. Tapi kalau ada orang tua mengatakan kepada anaknya, kau nakal, kurang ajar Abi Umi ya, apalah bahasa apa ini ya, begitu apa begitu ini ya. Nah, jangan, itu ucapan yang tidak baik. Kalau orang tuanya berkata kau nakal, terus nakal, ya nakal terus, ya seperti itu. Apalagi anak sekarang, kadang-kadang orang tuanya mengatakan terus sama anaknya. Dulu saya masih kecil, orang tua ayah saya waktu masih hidup itu kalau sudah matanya melotot terus pakai jari tangan begini. Takut. Sekarang orang tua gini, anak kita gini. Beda ya. Makanya butuh pendekatan, makanya butuh kesabaran. Makanya orang tua itu banyak anak, maka berarti semakin dia sabar. Semakin dia sabar. Karena apa? Karena menangani setiap anak beda-beda. Oleh karena itu, maka yang pertama doakan anak-anak kita. Yang kedua, tugas orang tua kepada anak, jangan pernah mengajarkan perbuatan syirik kepada anak-anak kita. Jangan pernah. Sebagaimana Luqman menasihati anak-anaknya dalam surat Luqman. Saya yakin ibu-ibu sudah pada hafal ayatnya. Allah berfirman di surat Luqman, nasihatnya Luqman kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku,
Janganlah engkau melakukan perbuatan syirik, karena sesungguhnya kesirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi mulai kecil anaknya dikenalkan bahaya syirik. Mulai kecil ditanamkan tauhid akidah. Mulai kecil dikenalkan bahaya syirik. Itu mestinya. Lah orang tua zaman sekarang tidak. Maaf ini harus saya sampaikan. Orang tua zaman sekarang malah mengajarkan syirik kepada anak-anak kita. Loh kok bisa? Ustadz ngomong begini, ini apa ada dalilnya, ada dasarnya? Ada. Contoh. Orang tua mengajarkan syirik kepada anak-anaknya. Contoh, dalam masalah ini adalah contohnya tatoyur. Tatoyur itu anggapan-anggapan sial. Misalnya wanita hamil agar tidak diganggu setan, nyimpan peniti, nyimpan gunting. Ya, ada yang gini ya. Pernah tahu ya, pernah dengar ya. Ini syirik, ini tatoyur, ini khurafat. Ada lagi, wanita hamil punya keyakinan tidak boleh membunuh hewan, sekalipun hewan itu membahayakan dirinya, karena khawatir nanti anaknya menimpa seperti apa yang dia lakukan. Kualat istilahnya. Yang seperti ini tidak ada, ini khurafat. Ada lagi, wanita hamil tidak boleh melihat sesuatu yang jelek, yang buruk. Kalau lihat sesuatu yang jelek atau buruk, dia pegang perutnya sambil mengucapkan amin amin. Jadi nggak boleh lihat orang jelek, nggak boleh. Ya. Kira-kira kalau dengar orangnya marah tidak orangnya? Ya marah lah. Iya, seperti itu. Ini nggak ada kaitannya. Lah ini khurafat, tatoyur, ini harus ditinggalkan. Nggak boleh turun-temurun. Ada lagi, orang hamil tidak boleh melihat orang mati, khawatir nanti bayinya sawanan. Ya betul ya, ada istilah itu, sawanan. Maka ini semua adalah perbuatan bagian daripada syirik. Ada lagi, mulai anak itu dalam kandungan sudah diajarkan bid'ah. Nabi tidak pernah ajarkan, berarti perbuatan bid'ah. Contoh, dibacakan surat Yusuf, dibacakan surat Maryam. Kenapa dibacakan surat Yusuf? Supaya kalau lahir ganteng seperti Nabi dan cantik seperti ya lihat abi uminya. Kalau abinya mungkin tampan, umiknya cantik, ya insya Allah anaknya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau abinya itu umiknya itu, maka anaknya sekitar. Makanya dalam hadis cari yang tampan, cari yang cantik untuk perbaikan. Itu kan ada dalilnya, yang kaya, yang cantik, dan tapi itu tidak semua menjamin. Yang menjamin itu adalah agama dan akhlaknya. Jadi intinya adalah, maka tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Ada lagi, wanita hamil, maka suaminya kalau keluar kamar mandi tidak boleh mengalungkan handuk di leher. Khawatir nanti kalau bayinya lahir ke bulan. Coba. Yang kayak gini nih, ini nggak boleh diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ada lagi istilah, yaitu keyakinan wanita ngidam. Wanita ngidam. Kalau ngidamnya tidak dipenuhi, tidak dituruti, nanti anaknya ya. Dan ini menimpa kepada saya. Awal-awal istri saya hamil jam 1 malam minta es krim. Waktu itu nggak kayak sekarang, ada banyak Indomaret, Alfamidi di mana-mana, ya, supermarket di mana-mana. Waktu itu belum ada yang seperti ini. Tak bilang sama saya, ada. Tahajud. Lo nih tidak dituruti kok anak berdawa pemirsa. Kalau anak sing lagu. Jangan dituruti. Iya, karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang
ya tidak diajarkan di dalam agama. Ada lagi keyakinan bahwasannya bantal bayi di bawahnya diberi sapu lidi supaya tidak diganggu setan. Ada lagi di masyarakat kita, itu bayinya kalau cegukan, ya cegukan. Apa yang dilakukan orang tua biasanya? Ngambil benang, ditaruh di mana? Langsung berhenti ceguannya. Padahal ini nggak ada kaitannya, betul atau tidak? Ya, kan gitu ya. Jadi tidak perlu melakukan hal-hal yang ini sifatnya adalah khurafat atau tatoyur atau tiara. Bahkan ada lagi keyakinan di masyarakat, ketika anak itu sudah tumbuh bisa bicara, dia bicara mama, papa, abi, umi. Itu ketika anak ini melihat kupu-kupu masuk ke dalam rumah, apa kata mamanya? Itu tandanya nak, sebentar lagi akan ada. Ya, seperti itu. Baik. Ini semua khurafat, ini bagian daripada tatoyur, ini bagian daripada syirik, waliyadzubillah. Maka tinggalkan ini semua supaya tidak turun-temurun. Bahkan terakhir ada lagi keyakinan ari-ari atau plasenta dalam bahasa kedokteran itu dianggap saudara kembarnya si bayi. Sehingga ketika anak lahir pasti mengeluarkan ari-ari. Lalu mereka memperlakukan ari-ari dengan istimewa. Ditaruh di kendi, terus kemudian dicuci dulu, ya. Lalu dikasih apa ini? Pensil, ya. Ada yang dikasih pensil, ya. Macam-macam, ya. Ada yang dibuang di laut, ya. Supaya apa? Saya dulu kalau masih sering, waktu itu belum ada Suramadu, jembatan Suramadu. Saya kalau ngisi kajian di daerah Bliga, Galis, ya, itu dulu waktu itu naik kapal potrekoning itu, saya sering kali melihat orang buang sesuatu di laut. Saya tanya, apa itu Pak? Itu ari-ari anak saya. Kenapa kok dibuang di laut Pak? Apa jawabannya? Supaya nanti kalau besar, cara berpikirnya seluas lautan. Ada lagi ditanam di depan rumah, dikasih lampu, ditutup keranjang. Supaya apa? Kalau besar suka ingat sama rumahnya, abi uminya. Nggak perlu. Lah terus gimana memperlakukan ari-ari? Ari-ari ini kotoran yang keluar bersamaan sang jabang bayi ketika keluar. Jadi bukan saudara kembarnya. Sehingga tidak perlu diperlakukan istimewa, cukup dikubur dan tidak perlu dikasih lampu 17 Agustusan. Biarkan aja, tidak usah dikasih keranjang, kubur gitu aja. Bisa. Ya, baik. Jadi dulu waktu saya anak saya lahir, ari-ari ditanya sama umi saya masih hidup, bisa ditanya, ya. Ari-ari ini wis kon umbara. Ini kotoran mah, ini kotoran. Ya lo ojo, iku ngono dulur kembari. Sudah, saya diem aja, ya. Sudah, iku umban, ya sudah. Terus tanya, itu ari-ari ini ususnya itu dempet-dempet apa rodol-adol. Hitam-hitamnya itu. Kalau agak jauh berarti kau duwe anak mane rodok. Nek deket-deket mari ngene duwe anak. Mama dapat dari gini ini dari mana asalnya? Dalilnya di mana? Ayat Qur'annya, hadis nabinya, ya, dan seterusnya, ya. Jadi harus ditinggalkan, harus dikasih pemahaman orang tua kita dengan cara yang baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor tiga. Tugas orang tua kepada anak, haknya anak. Yang ketiga adalah membacakan doa perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ketika mendengar tangisan anak baru lahir. Saya tanya kepada ibu-ibu sekalian, anak lahir nangis menjerit, itu kalau menurut kedokteran sehat atau tidak? Sehat. Kalau lahir dia tidak jerit, tidak nangis, itu sama susternya diapakan biasanya? Karena menurut dokter, lahir nangis itu sehat. Itu menurut dokter. Menurut Rasul tidak. Ibu-ibu pengen tahu apa kata Nabi? Anak baru lahir nangis menjerit,
Tolong dibuka Ibu Sahih Bukhari-nya cepat dikit. Sahih Bukhari nomornya 1493 1493 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata 1493. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayo baca. Ketemu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Iya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya, Ibu? Setiap anak Adam yang baru lahir, Ya, disentuh oleh setan ketika lahirnya. sehingga Lalu ia memekik menangis karenanya. nah, ya kan? Setiap anak Adam yang baru lahir itu menangis, menjerit, memekik karena disentuh oleh syaitan. Jadi bayi nggak ngerti apa-apa, lahir itu sudah disentuh setan. Makanya dia nangis teriak. Itu kalau menurut dokter sehat, bukan. Ini dokter tapi ya. Tapi kalau menurut hadis Nabi, anak ini disentuh oleh setan. Makanya orang tuanya, abi uminya lihat anak ini menjerit ketika lahir, ucapkan doa-doa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selain orang tuanya bersyukur, selain orang tuanya itu bergembira atas lahirnya anak ini dengan selamat, juga doakan perlindungan. Sebagaimana Nabi mendoakan Hasan dan Husain, cucunya Nabi, begini doanya. Nabi ngajarkan doa perlindungan saat Hasan dan Husain itu lahir. Apa doanya Nabi? A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainin lamma. Tuh, itu artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan dan binatang, dan dari segala pandangan mata yang menyebabkan penyakit. Makanya kata para alim ulama, bayi baru lahir itu jangan sering digendongi orang. Jangan. Biarkan orang lain menganggap kita ini orang pelit. Ya gak apa-apa. Mungkin anak kita lucu, ya orang itu gemes lihat anak kita, pengen digendongi. Jangan Bu, jangan. Karena kita tidak tahu mata jahat. Karena kita tidak tahu mata hati jahat, kita nggak tahu. Bisa jadi lisannya memuji, tapi hatinya jahat. Lo lucu tapi hatinya mangkel. Karena dia nggak punya cucu seperti ini. Ya. Lucu nih jalan. Kok butuh kok anu ya. Dia muji tapi hatinya nggak senang. Maka hati-hati, akibatnya terkena penyakit. Terus foto anak kita yang masih bayi yang lucu, dikasih pakaian yang lucu, diupload di WA dan seterusnya sebagai foto profil WA kita. Jangan, bisa terkena penyakit aib. Maka dalam hal ini jangan dibawa keluar, jangan sering digendongi orang. Ya, kenapa? Karena kita disuruh memohon doa perlindungan untuk anak kita dari godaan syaitan. Baik, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, syukuri kehadirannya. Begitu lahir, syukuri. Apapun itu, entah jenis kelaminnya, entah kulitnya, entah wajahnya, syukuri. Sebab ada orang tua itu anaknya lahir, itu tidak bersyukur, malah sedikit agak mengeluh. Kok ini rusuh? Kita abiku ganteng, umi lah kok ini kilo kok nggak boleh apapun itu. Mohon maaf sekalipun, naudzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Misalnya lahir cacat, syukuri karena ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Entah laki-laki, entah wanita. Mari kita dengarkan, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran. Suratnya surat nomor 42. Kita dengarkan, surat nomor 42 itu Asyura. Surat Asyura, ayatnya ayat 49 dan 50. Kita dengarkan murotalnya ya. Siap terjemahannya. Surat nomor berapa tadi Bu? 42. Ayatnya berapa tadi? 49 dan 50. Allah Ta'ala berfirman,
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Silakan Ibu terjemahannya. Ayo, tafadhali. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Terus, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. lalu Memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. saya mau tanya kepada ibu-ibu, Nabi siapa yang gak punya anak laki? Anaknya perempuan semua. Nabi siapa? Ya, saya dengar tadi. Nabi siapa? Nabi Lut alaihissalam. Nah, Nabi Lut, anaknya perempuan. Terus kemudian lanjut. Dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Saya tanya, Nabi siapa yang punya anak laki-laki saja, gak punya anak perempuan? Hah? Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lanjut, teruskan. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan. Saya tanya, Nabi siapa yang punya anak laki dan punya anak perempuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 3 laki-laki, ya, dan 4 perempuan. Semuanya mayoritas dari rahimnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kecuali 1 anak laki-laki namanya Ibrahim dari rahimnya Maria Al-Qibtiyah. Baik, jadi yang 2 laki-laki itu dari rahim Khadijah, yang 1 Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Adapun yang 4 wanita, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab dan Fatimah, semuanya dari rahim Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Baik. Jadi lengkap. Nabi Adam, bagaimana Nabi Adam? Ya, punya laki, punya anak perempuan. Terus lanjut Ibu, silakan. Dan menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Nah, ada juga orang itu yang lama menikah tidak diberikan buah hati, tidak diberikan keturunan. Maka syukuri semuanya. Dikasih anak perempuan semua, gak punya anak laki, alhamdulillah. Punya anak laki-laki toh, alhamdulillah. Syukuri. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terutama punya anak perempuan, syukuri. Ya, saya pernah menjenguk salah seorang jamaah saya. Itu istrinya melahirkan di rumah sakit Siti Khadijah. Anaknya sudah 5, perempuan semua. Pengen ngejar, pengen punya anak lagi. Ternyata lahir ke 6 perempuan. Saya jenguk, lalu assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar antum, sehat? Sehat. Istri antum sehat? Putra apa ini? Anak antum sehat? Sehat. Apa? Dikasih apa oleh Allah? Cowok atau cewek? Wedok mana? Seperti orang kecewa. Bu, mohon maaf ya, berbahagialah yang punya anak perempuan. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, riwayat Ibnu Majah. Sebenarnya kitabnya saya bawa. Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, nomornya 2974. Kata Nabi, man kunna lahu salasu banatin yu'wihinna wa yakfuluhunna wa yarhamuhunna wa yuzawwijuhunna wajabat lahul jannatul batata. Barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan yang dia sayangi, dia cukupi semua kebutuhan anak perempuan itu, sekalipun 2 anak, sekalipun 1 anak, sama saja, yang penting anak perempuan disayangi, dicukupi, dan dijodohkan dengan jodohnya yang terbaik. Orang tuanya, kata Nabi, wajib masuk surga. Istimewa punya anak perempuan ini, istimewa. Ya. Dan terus kalau punya anak laki, Ustaz, apa istimewanya? Bu, orang punya anak perempuan itu investasi akhirat. Anak perempuan itulah yang akan menjadi tameng untuk orang tuanya, melindungi orang tua dari api neraka. Anak perempuan, kata Nabi. Lah terus kalau punya anak laki-laki, apa istimewanya? Istimewa.
Apa istimewanya? Istimewanya anak laki-laki ini terkait masalah dunia. Orang itu kalau punya anak perempuan semua, nggak punya anak lagi, itu abinya meninggal, uminya meninggal, maka ami sama amatinya oleh warisan kabeh. Oleh warisan. Apa? Ya, itu tantenya bukan holati, amati sama aminya kipas-kipas. Abimu tuafa, kita orang oleh ciprata. Tapi begitu punya satu anak laki keluar, gigi jari. Makanya kata orang Arab punya anak laki-laki itu modalnya balik lagi. Jadi gak kemana-mana harta ini, balik ke anak lagi. Istimewanya punya anak laki masalah warisan, itu ami, itu amati, gak dapat itu, gak dapat. Selesai, karena ada anak lagi. Tapi kalau tidak punya anak laki-laki, oh kipas-kipas ya. Yang awalnya tidak pernah perhatian, ini perhatian. Aku iki amatimu lho, kon mulai cili tak mau. Ya, karena ada bagi-bagi. Khairnya itu baiknya karena ada pembagian warisan. Jadi kita lanjutkan ya, itu istimewa. Dikasih apapun, syukuri. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 5, tugas orang tua. Tugas orang tua. Yang kelima adalah mentahnik dan mendoakan keberkahan untuk sang bayi. Jadi ketika anak itu lahir ditahnik. Apa itu ditahnik? Memakan satu butir kurma, lalu dikunyah oleh orang tuanya sampai lembut, dimasukkan ke mulut sang bayi, dioleskan ke langit-langit mulut sang bayi, dan itu diberikan sebelum kena ASI. Jadi sebelum ASI, kurma dulu yang masuk. Ya, dulu sudah pernah dilakukan ibu-ibu sekalian? Belum ya? Nah, kalau belum, maka dalam hal ini dia punya anak lagi. Nah, diterapkan ini ya, seperti itu. Ya, punya anak lagi. Kalau tidak memungkinkan, dia relakan suaminya untuk menikah. Akhirnya nggak enak ya. Mana dalilnya mentahnik bayi dan mendoakan keberkahan? Coba ibu dibuka Sahih Bukhari, nomornya 1636, atau Sahih Muslim aja. Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor 2013 Sahih Muslim, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Berarti iparnya Rasulin, saudara kandungnya Aisyah, Asma. Berarti iparnya Nabi, anaknya Abu Bakar. Silakan baca. Apa itu? Nomor 2013. Silakan Uti. Dari Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, katanya, agak keras sedikit. ketika dia mengandung anaknya Abdullah bin Zubair, dia masih berada di Mekah. Masih ada di Mekah. Terus Kemudian dia hijrah ke Madinah. ketika sampai di Kuba, belum nyampe Madinah, mampir Kuba. Lanjut. Padahal dia sudah hamil tua. Jadi pergi keluar dari Mekah itu hamil tua. Lahirnya di Kuba. Lanjut, teruskan. Sesampainya di Kuba, dia melahirkan. Nah, melahirkan di daerah Kuba, Masjid Kuba ya. Terus lanjut, silakan. Lalu dia membawa anaknya kepada Rasulullah dan meletakkannya di pangkuan beliau. Terus anaknya ini diberikan kepada Nabi, terus ditaruh di pangkuan Nabi. Siapa anaknya ini? Abdullah bin Zubair. Berarti suaminya Asma namanya siapa? Zubair. Anaknya bernama Abdullah. Makanya Aisyah itu pernah bilang sama Nabi, wahai Rasulullah, semua istri-istrimu itu punya kunyah, nama panggilan. Ummu Salama, Ummu Habibah, semua pakai Ummu. Aku kan juga kepingin, karena Aisyah gak punya anak sama Nabi. Jadi Aisyah itu jadi janda umur 16 tahun. Nabi umur 63 wafat, Aisyah 16. Jadi dinikahi Nabi dalam keadaan masih muda. Jadi Aisyah gak punya anak. Anak Nabi dari rahimnya Khadijah semua, kecuali tadi yaitu Ibrahim. Lalu apa kata Nabi? Kau boleh pakai kunyah dengan keponakanmu. Siapa keponakannya? Abdullah. Ya, ini anaknya Asma ini. Makanya Aisyah itu juga dikenal dalam hadis Ummu Abdullah.
meskipun Aisyah tidak punya anak namanya Abdullah, boleh. Jadi meskipun bukan anaknya sendiri. Ibu-ibu juga begitu, kalau bisa harus punya kunyah, ummu ngikut ke anaknya. Atau kalau tidak ikut anak Ustadz, boleh ndak pakai nama-nama yang bagus? Boleh. Misalnya pakai nama hewan. Ada ndak Nabi punya sahabat Abu Hurairah? Ada nggak? Ada. Apakah dia punya anak namanya Hurairah? Enggak. Karena dia punya kebiasaan cinta dengan kucing. Sampai Nabi sendiri yang ngasih julukan Anta Abahir, kamu ini bapaknya kucing. Karena dia suka menaruh kucing kecil di sakunya, dibawa kemana-mana. Cinta sama kucing. Sampai disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Lah mungkin suami ibu-ibu boleh, ya, gak apa-apa. Misalnya jangan Abdul Asad, bapaknya macan, jangan, ya, jangan. Mungkin Abdul Arnab, ya bapaknya kelinci, lucu soalnya, lucu, ya suaminya lucu, lembut, ya. Baik, kita lanjutkan. Gak apa-apa, gak mesti nama orang, tapi boleh dengan nama-nama yang baik yang lainnya. Terus lanjut Kak, silakan Ibu, silakan. Rasulullah meminta kurma sebuah. Nah, Nabi minta kurma 1 butir. Lanjut. Lalu dikunyahnya. Setelah dikunyah oleh Nabi, Sesudah itu disuapkannya ke mulut bayi tersebut. teruskan. Itulah makanan yang pertama-tama masuk ke mulut bayi. Sebelum ASI, itu kurma dulu. Cari kurma yang lembut ya, jangan kurma yang kasar. Terus kemudian Kurma yang telah bercampur dengan air ludah beliau. kurma yang sudah bercampur air liur ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan berkat baginya. nah, didoakan barakallahu fiik, boleh didoakan berkah. Baik, itu tugas orang tua yang nomor 5. Yang nomor 6, menyusui anaknya secara sempurna. Saya tanya sama ibu-ibu, menyusui anak sampai anak itu disapai berapa lama, Bu? Yang sempurna 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Ayo kita dengarkan ayatnya. Apa betul? Apa betul? Sekarang kita lihat surat nomor 46. Surat nomor 46 Al-Ahqaf ayatnya 15. Ayo minta tolong dibuka cepat dikit. Surat nomor 46 Al-Ahqaf ayatnya 15. Allah berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. baik. Salasuna syahra. Silakan. Ayo. Yang kami perintahkan kepada Yang keras. dan kami perintahkan kepada manusia Untuk agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. lanjut. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah Dan melahirkannya dengan susah payah. berapa lama itu? Mengandung sampai melahirkan sampai menyusui. Silakan. Masa mengandung sampai menyapitnya selama 30 bulan. Mengandung sampai menyapai 30 bulan. Saya tanya sama ibu-ibu, hamil normal melahirkan berapa bulan wanita? 9. Menyusui tadi berapa bulan? 24. 9 ditambah 24 berapa? Berapa? Sedangkan ayat Qur'annya berkata berapa tadi? 30. Cocok atau tidak? Tidak cocok kan? Di Quran bilang 30, tetapi jumlah total wanita hamil plus menyusui 33. Maksudnya apa Ustadz yang ada di Quran? Maksudnya adalah Allah menjelaskan akan munculnya bayi-bayi prematur. Sebelum dokter menemukan istilah prematur, Quran sudah ada. Canggih Quran ini. Saya mau tanya, bagi pengalaman yang pernah hamil, melahirkan, saya mau tanya, bayi itu kalau usia kandungan genap, mau ke ganjil, itu kondisinya kuat atau lemah? Genap ke ganjil, kuat. Tapi kalau ganjil ke genap, lemah. Berarti wanita ini hamil 6 bulan, mau masuk 7, anak itu lahir, disusui 24 bulan. 6 plus 24 plus 30 bulan. Istimewa Quran ini.
Semuanya dijawab dalam Al-Quran. Maka menyusui sempurna itu 24 bulan. Maka ibu-ibu sekalian, mohon maaf, wanita yang tidak mau menyusui anaknya padahal tidak terkena udhur syar'i. Apa itu udhur syar'i? Kecuali kalau terkena udhur syar'i, Bu. Contohnya udhur syar'i, tidak keluar ASINya, atau mungkin ASINya keluar tapi kualitasnya tidak bagus, khawatir nanti pengaruh ke anaknya, maka nggak apa-apa diganti formula susu kaleng, boleh. Lah ini lancar dan bagus tapi di stop, diganti susu kaleng. Maaf, kitabnya ada di sini. Kitabnya ada di samping saya, Shahih Targhib jilid 4. Itu kata Nabi, wanita yang tidak mau menyusui anaknya padahal tidak terkena udhur syar'i, nanti di neraka payudaranya dililit oleh ular-ular neraka. Itu ada di dalam Shahih Targhib jilid 4. Nabi menceritakan tentang siksaan-siksaan penduduk neraka. Salah satunya wanita yang payudaranya dililit oleh ular-ular neraka. Lantaran di dunia dia tidak mau menyusui anak-anaknya, padahal tidak terkena udhur syar'i. Maka ini yang nomor 6, menyusui anak. Nomor 7, mengakikoi. Diakikoi, Bu, itu tugas orang tua. Diakikoi, dicukur rambut kepala bayi, terus dikasih nama yang baik. Akiko, cukur rambut, ngasih nama. Itu 3 hal, jangan dipisah. Diakikoi, rambut dicukur, kalau laki-laki digundul. Setelah itu ditimbang, disetarakan dengan emas. Kalau misalnya ditimbang itu 1 gram, maka emas 1 gram berapa? 1.500.000 misalnya. Maka keluarkan uang itu, infakkan di masjid. Jadi diserupakan. Kalau misalnya tidak mampu Ustaz pakai perak, boleh, tidak masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, akikoh itu usia berapa? Yang afdol 7 hari setelah kelahiran. Ustaz tidak mampu 7 harinya, boleh tidak 14 harinya? Ya, setelah dia anak itu lahir, terus 21 hari kelipatan 7. Maka yang saya pernah dengarkan para fatwa para ulama, boleh. Tapi yang afdol itu 7 hari. Ustaz, saya ini mulai kecil dan diakikoi. Nah sekarang saya sudah dewasa, saya sudah punya uang, saya sudah mampu, saya mengakikoi diri saya. Apakah boleh? Tidak perlu. Karena sudah lewat waktunya. Dan akikoi itu tugasnya orang, bukan tugas tiap orang pribadi. Jadi Anda tidak perlu mengakikoi diri Anda sendiri. Ustaz, anak ini keguguran Ustaz, diakikoi apa tidak? Lihat, kegugurannya sudah ditiupkan roh ataukah tidak? Ternyata kegugurannya itu sudah ditiupkan roh. Kandungan umur 5 bulan, keguguran, maka diakikoi. Tetap dikasih nama yang baik, harus kasih nama. Lah kalau kandungan usia 2 bulan, 3 bulan, roh belum ditiupkan, terus meninggal keguguran, maka tidak perlu diaki. Dan apakah dikasih nama? Gak usah, karena dia masih belum disebut yaitu manusia, karena belum sempurna. Memangnya usia berapa anak itu ditiupkan ruh? 120 hari. Usia kandungan 120 hari, kalau dikonversi setara berapa bulan? 4 bulan kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi itu akikah. Ustaz, akikah ini kalau laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Untuk wanita 1 ekor kambing. Dan itu jantan, iya jantan. Kalau tidak ada kambing jantan, boleh kambing betina. Kalau tidak mampu 2 ekor, boleh 1 ekor. Contohnya, Nabi mengakikoi cucunya Hasan Hussein, mestinya 4 ekor, Nabi justru mengakikoi 2 ekor. Hasan 1 ekor, Hussein 1 ekor. Nggak apa-apa. Yang mengakikoi kakeknya Rasul kakeknya Hasan, maka tidak apa-apa, tidak harus orang tuanya. Jadi kalau ada jidnya, yaitu wis nanti anakmu sing ngakikoi kita orang, tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi mengakikoi cucunya Hasan dan Husain. Ustadz, itu dagingnya dibagikan mentah atau matangan? Maka jawabannya matang. Jadi kalau akikah dibagikannya sudah dimasak, ibu-ibu. Tapi kalau kurban itu dibagikannya dalam bentuk, tapi boleh juga dimasak, boleh. Ya, dan yang afdal itu yang mentah itu. Adapun kalau akikah itu sudah siap saji, tinggal makan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terus kasih nama yang baik.
Dan nama yang paling mulia ada dua, Abdullah dan Abdurrahman. Ini yang nama disukai oleh Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Selain itu Ustaz, nama-namanya Asmaul Husna harus memberikan Abdus Salam, ya. Terus kemudian Abdul Bari, ya. Terus kemudian Abu Aslam, saya bukan Abdus Salam, ya. Kakek saya yang Abdus Salam Saibu, gitu ya. Saya Abu Aslam. Misalnya lagi Abdul Razak, boleh. Hamba Allah yang maha memberi rezeki. Jadi pakai nama Asmaul Husna. Kalau itu tidak bisa, pakai namanya para nabi. Musa, dikasih nama Isa, dikasih nama Muhammad, dikasih nama misalnya Yahya, Yusuf, Yunus. Nah, seperti itu. Kalau itu tidak mampu, turun ke bawah levelnya. Namanya para sahabat, dikasih nama Umar, dikasih nama Abu Bakar, dikasih nama kalau perempuan Hafsah, dikasih nama Sofia. Boleh. Ya. Kalau itu tidak mampu, turun ke bawah levelnya. Tabi'in. Tidak mampu, turun lagi tabi'ut tabi'in. Tidak mampu, turun lagi ulama-ulama Islam. Dikasih nama Imam Syafi'i, dikasih nama Hambali, dikasih nama ngikuti ulama-ulama madhab. Kalau itu tidak mampu, maka boleh nama yang mengandung arti yang baik. Jangan nama yang waktu itu viral di YouTube. Viral itu, bahkan masuk televisi. Ada orang namanya Royal Jelly. Ini kan tidak benar. Ada orang namanya Tuhan. Orang mana itu kalau nggak salah itu? Tuhan namanya, bayangkan, Tuhan. Nggak benar ini ya. Ada lagi yaitu orang namanya Anti Dandruff. Ini kan kayak model sampo. Anti Dandruff, ya. Ada nama juga yaitu namanya selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Ya. Macam-macam. Ya, dan itu hanya ada di negeri kita, ya. Ada lagi namanya Batman bin Superman. Maksudnya Batman bin Superman, gitu ya. Batman bin Superman. Jadi nggak benar yang kayak begini. Cari nama-nama. Ada lagi pakai nama-nama orang-orang kafir, pemain-pemain bola, dikasih namanya Ronaldo. Jangan. Nama-nama yang mengandung arti yang baik. Nah, seperti itu. Ya, kemarin ada ibu-ibu bilang, Ustaz, saya ini punya cucu Ustaz. Maksud saya Ustaz, saya pernah baca Sahih Muslim, Ustaz pernah nyampaikan, anak saya itu Ustaz tak kasih nama Zahrawai. Boleh enggak Ustaz? Gak apa-apa. Apa itu Zahrawain? Zahrawain itu julukan untuk surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Zahra itu bunga, wain itu dua. Zahrawain dua kuntum bunga. Julukannya Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, tapi katanya orang Ustaz, ojo engkau kabotan jeneng loro-loro. Ya. Enggak apa-apa, kasih nama yang bagus ya. Ustaz, saya kok pernah dengar katanya pujangga Inggris William Shakespeare itu mengatakan apalah arti sebuah nama. Ya, sekarang namanya Muhammad Tabu Ustaz. Namanya Ahmad main judi Ustaz. Ya. Mending ini namanya nama-nama orang-orang kafir, Robert ya dan seterusnya. Tapi dia orang soleh gimana? Ini yang salah bukan namanya, ini yang salah orangnya. Banyak kok namanya Muhammad, akhlaknya bagus, ya. Itu yang diambil itu nama Muhammad narkoba, nama Ahmad ternyata judi online. Itu jangan dilihat namanya, tapi orangnya yang salah. Karena nama itu bawa pengaruh, nama itu bagian dari doa. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, masih ada beberapa ini, di antaranya yang terakhir saya tutup adalah yaitu menanamkan kecintaan kepada anak perempuan terhadap jilbab. Mulai kecil itu sudah dididik memakai pakaian yang syar'i. Karena buah itu kalau jatuh tidak jauh dari mustahil benda yang bengkok melahirkan bayangan yang lurus. Benda itu kalau bengkok bayangannya ikut orang tua, kalau bengkok anaknya bengkok. Maka anak lihat umiknya, umikku nutup aurat, umikku memakai busana syar'i, anak akan ikut. Tapi kalau umiknya pakaiannya sudah tidak syar'i, kalau pergi ke kemanten itu
isinya itu rase-rase, ya. Maka jangan harap anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha, ya. Saya yakin di sini adalah para akhwat, ibu-ibu yang soleha semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Masih ada beberapa, insya Allah nanti materi ini saya share, saya kirim ke Kak Aminah, ya, Kak Aminah bin Gurush, ya, nanti bisa minta sama beliau atau pengurus alirsat yang lain, ya, Ibu Farida dan seterusnya, nanti bisa diminta yang lengkap beserta dengan dalil-dalilnya. Baik ibu-ibu, karena besok ini ada masuk Sa'ban, tadi pagi subuh saya sudah sampaikan di Musola Al-Hidayah, Apel Melati, maka perbanyak puasa sunnah, Bu, ya. Perbanyak puasa sunnah untuk melatih kita sebelum memasuki Ramadan. Karena orang kalau puasa sunnah di bulan Sa'ban itu sama seperti orang sholat qobliyah dan ba'diyah. Lihat sholat duhur, qobliyah duhur ada tidak? Ba'diyah duhur ada tidak? Ramadan itu juga begitu. Qobliyah Ramadan ada, ba'diyah Ramadan ada. Qobliyah Ramadan puasa sunnah di bulan Sa'ban, ba'diyah Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Makanya nanti puasanya sempurna. Mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan oleh Allah untuk banyak berpuasa. Ada yang tanya kata di pagi, Ustadz kalau tiap hari puasa boleh? Yang saya pernah dengar kajiannya Ustadz Dr. Siranda Hafidhullah Ta'ala, boleh, gak apa-apa tiap hari puasa. Diniatkan puasa sunnah mutlak, puasa sunnah mutlak, tapi gak boleh ngeblem, gak boleh ngeblem. Ya, upayakan jangan sampai 29 hari, paling tidak ya berapa, 20 hari, 25 hari. Atau boleh seperti puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Untuk latihan, supaya kita masuk Ramadan tidak kaget, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Saya tutup, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.